Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di penghujung bulan Safar. Sebentar lagi kita akan membulan Maulid, bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di bulan Maulid itu kita nanti bisa menjadikan momentum yang indah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah. Jangan sekedar perayaan tapi tidak ada peningkatan hubungan baik dengan Rasulullah. Bagaimana caranya? Caranya lakukan 3 hal. Yang pertama, jalankan syariatnya. Yang kedua, hidupkan sunnahnya. Dan yang ketiga, perbanyak baca sholawat. Perbanyak baca sholawat. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih pada babus subahi. Babus subahi, bab yang mana setiap makalah yang berisi dengan 7 nasihat. Dan kesempatan malam hari ini kita masih pada makalah ke-7, belum selesai kemarin. Yang mana dalam makalah ke-7 itu bagaimana malaikat Jibril alaihi salam selalu memberikan wasiat, wanti-wanti, mengingatkan terus kepada Rasulullah SAW untuk melakukan beberapa hal yang kemarin sudah kita bahas. Dan lanjutan pada malam hari ini yaitu masih tentang wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zala yusini bi qiyamil laili. Wa ma zala, dan tidak selesai-selesai, artinya terus menerus. Yusini, malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku, kata Rasulullah. Apa wasiat malaikat Jibril yang berikutnya? Yaitu biqiyamil laili, untuk menunaikan sholat malam, qiyamul lail, yang populer disebut dengan sholat tahajud. Saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah, sehingga aku berprasangka, kata Rasulullah, sehingga aku berprasangka annahu la nauma bil laili, sampai aku berprasangka jangan-jangan tidak boleh tidur bil laili, di waktu malam, pokoknya sholat nggak boleh tidur. Sampai berprasangka begitu karena saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah untuk qiyamul lail, bangun di tengah malam. Pertanyaannya, kita pernah nggak sholat tahajud? Pernah apa enggak, Bu? Nah, Bapak pernah. Terakhir kapan? Semalam. Yang lain? Setahun yang lalu. Ramadan yang lalu. Dari sini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sholat tahajud, Pak. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Hanya sholat tahajud yang diabadikan dalam Al-Quran. Jadi semua, dari sekian banyak sholat-sholat sunnah,
Itu hanya sholat tahajud yang diabadikan dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad nafilatan lak. Di setiap malam bangunlah engkau wahai Muhammad, bangun dan tunaikan sholat nafilatan lak, sholat sunnah. Kita semua juga diperintahkan melakukan sholat tahajud. Bagi kita sholat tahajud hukumnya sunnah muakkadah. Dari sekian banyak sholat sunnah yang ada, hanya tahajud yang perintahnya diabadikan dalam Al-Quran, dan ini menunjukkan bahwa posisi sholat tahajud sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Sepenting apa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa orang yang rajin menunaikan sholat tahajud, akan Allah tempatkan maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji, baik di kehidupan dunia, terlebih nanti di kehidupan akhirat. Tahajud ini kadang-kadang jam 3 udah bangun, bukannya tahajud dulu malah masak, nasi uduk, bikin gorengan segala macam. Ada begitu? Mestinya tahajud dulu. Di sono nggak tahu kalau di sini. Bangun jam berapa biasanya? Jam 3. Sholat tahajud sebentar, 2 rakaat apa? Di situ baru mulai di dapur, bikin adonan, bikin aron, nasi uduk, bikin gorengan segala macam. Begitu. Insya Allah berkah semuanya. Ini kadang-kadang jalan-jalan ke pantai, berangkatnya jam berapa? Jam 2 berangkat. Bangun jam 2. Mandi buru-buru, dandan, bukannya tahajud, bablas salat lagi. Di sono Pak. Jadi orang tuh ada kesempatan. Banyak orang yang dibangunkan Allah tapi nggak dimanfaatkan. Ingat Bapak Ibu, cara Allah membangunkan hambanya itu macam-macam. Ada yang dibikin Allah pipis mulu. Jam 1 bangun pengen pipis, masih nggak tahajud juga, nanti jam 3 Allah bangunin lagi, kebelet lagi pengen pipis. Udah 2 kali dibangunin nggak nyadar-nyadar, cuman kencing doangan. Ada kan yang begitu? Kebangetan tuh orang Pak. Padahal itu memang cara Allah bangunin kita. Ada yang lagi tidur, tahu-tahu mimpi, kaget sampai kebangun. Lo itu lo minum doang, habis itu tidur lagi Pak. Padahal itu ada yang tahu-tahu nyamuk menyerang dirinya sampai kebangun, yaitu ya cara Allah. Jadi ingat, ketika kita dibangunkan di tengah malam, apapun caranya, itu adalah cara Allah membangunkan kita. Dan saat itu Allah sedang menunggu ruku kita, sujud kita, doa kita. Diabadikan di dalam hadis qudsi, setiap malam Allah turun ke langit dunia. Bahasa turun ini bukan kok secara fisik, bukan Pak, menunjukkan bahwa Allah memberikan prioritas di setiap malam, yaitu sepertiga malam terakhir di langit dunia. Kata Allah, siapa yang meminta aku beri, siapa yang berdoa aku ijabah, siapa yang memohon ampun aku ampuni. Semua yang dipanjatkan diijabah. Allah sudah menyatakan zatnya siap mendengarkan doa kita. Kita dibangunin 2 kali bangun nggak nyadar-nyadar, cuman kencing doang, habis itu tidur lagi. Ada kan begitu Pak? Hanya orangnya hadir malam ini. Gua keten. Terus yang ketiga, kesalahan kita itu kadang-kadang pengen sholat tahajud, cuman kita sering salah Pak. Salah apa? Salah bersandar.
Harusnya kalau kita pengen ibadah, bersandarlah, bertawakallah kepada Allah, jangan kepada alarm. Ini kadang-kadang pengen tahajud, nyetel alarm. Makanya terjadi alarm bunyi, tetangganya keberisikan, tapi dia tetap aja budek, nggak bangun-bangun. Ada yang begitu? Ada yang bangun, tapi bukan tahajud, matiin alarm, habis itu tidur lagi. Ada kan begitu, Pak? Ada. Kenapa kok berat padahal udah bangun? Salah bertawakal. Dia tawakalnya bersandar dan kepada Allah daripada alarm. Maka kalau kita tahajud, Bu, bersandar minta tolong sama Allah. Mau tidur, doa. Bis doa mohon, ya Allah, saya kepengen bisa tahajud, berilah kekuatan. Udah gitu aja, Pak. Bahkan kalau Bapak Ibu maut, saya dulu dapat ijazah, dulu udah pernah saya sampaikan, baca surah Al-Fatihah. Nanti pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang 7 kali tanpa nafas. Emang kuat kalau bacanya cepat mah. Pada iyyaka na'budu 7 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Ketika mengulang iyyaka na'budu 7 kali, hati Bapak mohon pertolongan. Semoga nanti diberikan bangun, sehat, kuat, bisa tahajud. Wah, saya nggak bisa bangun, jam 1 baru bangun, baru tidur kok. Omong kosong, Pak. Emang dasarnya males, jangankan jam 1, jam 10 tidur, tetap aja nggak bisa tahajud. Ada kan begitu, Pak? Tapi kalau Bapak punya niat yang kuat, minta pertolongan kepada Allah, walaupun jam 1 baru tidur, jam 3 bangun, tetap bisa. Kenapa? Allah yang menolong kita. Tetap bangun tidur ya seger, nggak ada acara drama pakai pusing lah, ngantuk lah, nggak ada drama begitu, nggak ada. Allah kasih kekuatan, langsung kelihatan nih, seger, gagah, nggak ada acara macam-macam, udah langsung kamar mandi, set, selesai. Kalau minta tolongnya kepada Allah. Tapi kalau minta tolongnya kepada alarm atau kepada pasangan kita, mah nanti kalau tahajud bangunin papa sampai pegel, papa yang bangunin kamu nggak itu suatu. Makanya mulai sekarang minta tolongnya ke siapa? Allah. Jangan salah itu tahajud penting, Pak. Orang kalau tahajud itu doanya menembus langit, Pak. Apalagi kalau Bapak nangis, doa sampai nangis, itu bahasanya, bahasa Allah, Allah malu untuk tidak mengabulkan doa hamba itu. Sebesar apapun masalah Bapak Ibu, sebesar apapun hajat kebutuhannya, kok mau tahajud, zikir serius, doa sampai bisa, Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Nangis kan enggak semudah itu, Pak, ya. Yang nangis itu ya gampang-gampang susah. Nah, makanya di sini usahakan tahajud. Kalau nggak bisa seminggu sekali, ya tiap malam lah tahajudnya. Begitu, Pak. Kalau nggak bisa sebulan sekali, ya seminggu sekali. Jangan dibalik-balik. Begitu yang benar, Pak. Kalau nggak bisa tiap malam seminggu, nggak bisa seminggu, ya akhirnya nggak jadi tahajud begitu, mah. Bahasa begitu bahasa melemahkan. Semangat malam ini diniatkan, ya Allah, saya pengen ngerasain nikmatnya sholat tahajud. Kalau bisa mandi dulu, Pak. Bangun jam 3 atau setengah 4, sepertiga terakhir itu kalau sekarang kan subuhnya kan jam 5 kurang 15 ya, 15-17.
Eh? Sekarang maju 14 ya. Itu berarti kira-kira Bapak bangun jam 3:30 itu udah cakep tuh, udah masuk sepertiga. Jangan bangun jam 2 kelamaan, takutnya habis tahajud tidur lagi, bangun-bangun jam 9 lagi. Subuhnya lewat, tahajud dapat, subuhnya lewat. Ibarat orang mancing, dapat cewek doang, kurangnya lepas. Ya 3:30 bangun, mandi Pak. Mandi di jam-jam segitu itu menyehatkan, membuang penyakit, menyembuhkan penyakit. Mandi guyuran Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki mandi. Walaupun Bapak nggak melakukan apa-apa junub, nggak usah masalah junub, pokoknya mandi aja. Mandi, wudhu, sholat deh. Sholat, saya biasanya habis sholat deh, zikir beres, doa beres, subuh masih ada 15 menit lagi, saya ke dapur rebus air Bu, rebus air ya, kopi liong dengan sedikit gula gitu, udah kita ngopi di teras sambil nungguin adzan subuh, dapat sebatang 2 batang, alhamdulillah. Wah itu dunia udah kayak milik saya sendiri itu dah. Nikmat, tenang, damai itu. Dan yang luar biasa, Allah bahagiakan hati kita. Seharian, semalaman Allah bahagiakan hati kita. Pokoknya bahagia aja. Bukan karena mendapatkan sesuatu yang sifatnya benda atau duniawi, enggak. Allah bahagiakan. Suasana hati loh, riang, gembira. Mendapat PHK itu yang tidak percaya makanya kalau orang kok nggak pernah merasakan nikmatnya tahajud, padahal tiap malam dia juga bangun, sayang sekali. Justru di momentum tahajud itulah kita begitu terasa dekat dengan Allah. Allah juga merasa dekat dengan kita. Sehingga apapun yang kita ucapkan benar-benar Allah dengar dan Allah siap mengijabah doa kita. Hadis ini sahih. Kok nggak dimanfaatin kesempatan itu, ya sayang. Cuman pasang status doang. Waduh, urusan lagi banyak nih guys, gimana caranya? Ngapain kayak begitu mah? Tahajud, kalau mau curhatlah di tengah malam itu kepada Allah. Kamu curhat. Kalau mau nangis, nangislah. Gak usah pakai pasang status, pakai drama begitu, nggak usah, lebay itu mah. Nah, kita udah ngaji, udah tahu bagaimana caranya ketika kita dihantam masalah, ya bangun di sepertiga terakhir. Kalau mau nangis, nangis deh. Sanggup? Yang jawab insya Allah cuma 3 orang. Ini niat, mohon dibangunkan Allah, bisa tahajud. Selanjutnya, wa ma zala yusini bidzikrillah. Berikutnya, wa ma zala, dan terus menerus yusini, malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku, kata Rasulullah. Apa wasiatnya? Bidzikrillah, agar selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Hatta zonantu, sehingga aku berprasangka, kata Rasulullah, annahu la yanfa'u qaulun illa bihi. Aku berprasangka seakan-akan tidak ada ucapan yang bermanfaat kecuali zikir saja. Saking seringnya diingatkan untuk selalu zikir. Nah ini juga luar biasa Pak, zikir Pak. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Zikir, karena sesungguhnya zikir tanfa'ul mu'minin, bermanfaat pada orang mukmin. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikirlah kalian agar hatimu menjadi tenang,
damai. Ancaman Allah bagi orang yang lalai tidak mau zikir kepada Allah, fa innalahu ma'isyatan dongka. Allah berikan kehidupan yang sempit di kehidupan dunia ini. Walaupun kelihatannya gajinya besar, duitnya banyak, rumahnya mewah, tetap suasana hati sempit, pikirannya sempit, kalut mulu. Gak ada mesem-mesemnya, gak bisa bahagia. Beda dengan orang yang ahli zikir. Allah bahagiakan hatinya. Makanya zikir, biar Allah berikan kehidupan yang lapang. Lapang secara lahiriah, lapang secara batiniah. Ancaman kedua, wala syurhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang nggak mau zikir di dunia ini, besok di hari akhirat, wala syurhu, Allah akan mengumpulkan orang tersebut a'ma, dalam keadaan buta. Kenapa kok buta? Ya, karena kamu waktu hidup di dunia buta, nggak ingat sama Allah. Padahal Allah sudah memberikan sebuah janji, fadhkuruni azkurkum. Kalian ingatlah kepadaku, kata Allah. Maka Allah akan mengingat kita. Sudah ingat kita, nggak usah pakai minta. Allah berikan sebelum kita minta. Itu hebatnya orang yang ahli zikir. Kadang-kadang belum sampai ngucap, baru terbersit di hati. Pengen makan ubi rebus, terbersit di hati. Hujan-hujan kayak gitu Bu ya. Kemarin kan dari pagi hujan tuh. Masya Allah, dari pagi hujan. Kira-kira ini singkong rebus, ubi rebus, enak nih. Enggak lama, assalamualaikum, salam, ada apa? Singkong rebus Kak Kiai. Masya Allah, belum selesai hati ini ngomong, dianterin singkong rebus. Saya jadi begini, coba enggak cuman singkong rebus ya. Kalau terucap singkong rebus, alhamdulillah. Kemarin kan pagi-pagi hujan tuh. Waduh, hujan kalau pagi kan males kemana-mana Pak. Udah, alhamdulillah, kopi liong, singkong rebus, tambah jisamsu, subhanallah, nikmatin, syukurnya nambah. Rokoknya nggak usah dipikirin, kalau bapak nggak ahli rokok mah, yang penting zikir. Zikir Pak, Allah jamin, Allah nggak bakal melupakan kita. Dan zikir itu Pak, di samping menenangkan hati kita, jiwa kita, menguatkan hati kita, di samping tenang kuat Pak. Orang yang ahli zikir itu diberikan hati yang kuat. Karena namanya perjalanan hidup Pak, pasti ada musibah. Artinya apa? Jangan pernah berpikir begini, saya zikir biar nggak dikasih musibah. Enggak, tetap dikasih Pak. Namanya perjalanan hidup manusia, semua membawa musibahnya masing-masing. Betul? Tapi kalau Bapak ahli zikir, apapun musibah yang Allah berikan kekuatan hati ini. Sehingga kita nggak oleng jadi orang Pak. Orang kalau nggak ahli zikir, oleng Pak. Dikasih ujian sedikit, musibah sedikit, oleng. Kemana nggak pernah kelihatan di masjid? Wah, lagi banyak urusan, nggak sempat ke masjid, oleng udah nggak sempat ke masjid. Lama-lama oleng, nggak mau sholat lagi Pak. Lama-lama ya oleng, nggak mengakui Allah sebagai Tuhan. Maka zikir itu penting. Zikir bukan berarti menghindarkan kita dari musibah. Zikir itu menguatkan hati kita menghadapi musibah. Karena orang hidup mungkin terbebas dari zikir. Di samping dikuatkan hati kita, Allah akan memberikan solusi terbaik, min haitsula yahtasib, rezeki yang tidak pernah disangka. Zikir. Nah, zikir yang terbaik itu apa?
Zikir terbaik adalah mengingat Allah. Bahkan di dalam kajian kitab Syarhul Mawa'id Al-Usfuriyah yang saya kaji setiap 2 pekan sekali di Bulak Timur Darul Ihsan, itu sampai ada pernyataan hadis semacam ini, Pak. Barang siapa yang memanjangkan kalimat la ilaha illallah, hadamas arba'atu alafim minadzabi, maka rontoklah 4.000 dosa, bahkan minal kabair, termasuk dosa besar. Siapa yang memanjangkan kalimat la ilaha illallah, rontok 4.000 dosa. Itu kekuatan zikir. Memanjangkan itu apanya yang dipanjangkan? Yaitu memanjangkan la nafi dan memanjangkan lam jalalah. Ini caranya, Pak. Jadi kalau mau doa atau mau zikir begini, Pak. Panjangkan dulu. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bareng. La ilaha illallah. Memanjangkan lam nafi dan lam jalalah itu merontokkan 4.000 dosa. Nah, makanya di dalam dunia torekoh zikir itu diajarin. Ketika memanjangkan la nafi itu tarikannya dari mana nih? Dari pusar naik sampai kepada akal kita. La ilaha illallah. Berhentinya di sini, di hati. Diajarin kita. Jangan kayak orang ada yang pikir begitu. Saking ngebutnya itu, Pak. Sampai nggak jelas dikir apa itu. Ada begitu? Jangan diikutin, Pak. Memang ada dikir hu itu ada. La ilaha illallah. Ada aturannya, nanti terakhir hu ada itu. Hu di situ tuh huwa. Qul huwallahu ahad. Huwa. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Pertama, zikir itu ada 4 tingkatan, Pak. Zikir yang paling dasar itu kalimatnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tingkatan yang kedua, la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi semakin dekat, Pak. Ya, la ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Makin dekat hubungannya. Yang keempat, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Wah, ini udah super dekat. Ini yang biasanya zikir ini tingkatannya udah para wali, para nabi, Pak. Bapak jangan pakai yang tingkatan keempat, nanti kayak Al-Halaj, kayak Syekh Siti Jenar. Tiada Tuhan selain aku. Wah, orang awam nggak paham, ikut-ikutan. Oh, berarti
Syekh Siti Jenar itu Tuhan. Nah, sesat jadinya. Maka saya secara pribadi, Syekh Siti Jenar itu sebenarnya tidak salah. Kesalahan dia cuma satu, yaitu menyebarkan dzikir khusus. Artinya dzikir itu harusnya khusus orang-orang tertentu, jangan diajarkan kepada orang awam. Nanti sesat, ngalah ngaku dirinya Tuhan, nggak mau sholat. Masa Tuhan sholat? Nah, akhirnya begitu, Pak. Tapi itulah kalimat dzikir, ada 4, dan itu ada di dalam Al-Quran semua. Nah, makanya kalimat atau sholawat boleh, istighfar boleh. Yang penting ini hati jangan sampai kosong dari dzikir. Insya Allah dengan terus melatihan dzikir, Allah berikan kebaikan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.